Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Spesial Tengkleng. Untuk kali ini saya akan membuat donat menul. Menul itu empuk. Nah, empuk. Anak saya itu sangat suka sekali, Bu. Bu buat donat lagi, Bu, gitu. Orang-orang pada nanya semua. Katanya ibunya kalau buat donat enak, minta resep. Nah, kenapa saya membuat donat ini? Karena banyak teman-teman yang minta resep donat. Saya kasih, tapi ternyata mereka membuat di rumahnya tidak seempuk dan seenak buatan saya, gitu kan. Nah, hari ini saya akan membuat donat menul dengan tips dan triknya agar empuk dan menarik. Nah, jika dijual itu menarik, terus bisa bikin orang itu akan tertarik membeli. Sekarang kita akan membuat dengan bahan-bahan yang semuanya ada di warung, terjangkau. Sebelum kita membuat donat ini, mari kita cuci tangan dulu, gitu kan. Sekarang saya udah cuci tangan ini ya. Bahan-bahan yang kita pakai adalah 1 terigu protein tinggi, terus air es. Kenapa kurang lebih? Karena tergantung dari kelembapan terigu. Bisa dipakai semua, bisa sisa atau bisa kurang, makanya saya bilang kurang lebih. Yang ketiga, susu bubuk. Nah, susu bubuk bisa apa aja yang biasa dipakai atau diminum anak-anak kita. Terus gula pasir sekitar 40 gram, telur butir ayam antero atau semuanya, kita nggak pakai kuning atau putihnya aja, semuanya antero. Terus pengembang atau ragi. Nah, ini pengembang atau ragi jumlahnya 1 sendok teh. Nah, terus pelembutnya adalah margarin. Saya pakai margarin sekitar 50 gram. Nah, mari kita membuat donat. Mari teman, kita mulai aja membuat donatnya dengan tips dan triknya agar donat itu endes dan empuk. Hari ini, nah ini adalah tepung terigu. Masukkan semua bahan kering, gulanya, susu bubuknya, telurnya kita masukkan, terus ragi atau pengembangnya sekitar 1 sendok teh. 1 sendok teh. Terus kita uleni dengan air es. Air es. Nah, sekarang kita lihat. Kenapa ada yang nanya, kenapa Bu, punya saya itu benyek, tidak bisa dipulung? Karena kita waktu memasukkan airnya itu tidak sedikit demi sedikit. Masuknya itu semua. Ya, yang namanya memasukkan cairan itu sedikit demi sedikit sampai kalis aja. Kalis, tapi belum kalis banget. Nah, nanti saya liatin standarnya kalis biasa kayak apa. Nah, bentar ya guys, ini udah mau kalis. Ini teman, contoh adonan yang sudah setengah kalis. Nah, adonan itu tidak benyek, tidak keras. Nah, ini pas. Nah, tidak lengket. Nah, ini tidak lengket ya. Tidak lengket, pas. Nah, ini tadi saya kasih sesuai takaran 120. Ternyata dikasih belum sampai 120 dia sudah kalis, masih ada sisa. Kesimpulannya apa, teman? Kesimpulannya bahwa pada waktu memberikan air pada adonan itu tidak banyak-banyak, tidak sekaligus, sedikit demi sedikit, karena melihat kita
bisa melihat tingkat kelembapan dari terigu itu. Kalau terigunya masih baru, masih buka dari toko, masih segelan, itu biasanya ukurannya memang pas. Tapi kalau terigunya itu kita sudah dibuka di rumah, atau sisa dari menggoreng, atau sisa dari buat roti yang lain, itu biasanya tingkat kelembapannya tinggi. Makanya dia membutuhkan air yang sedikit, lebih sedikit ya. Nah, ini contoh adonan yang setengah kalis. Sekarang kita masukkan pelembutnya, yaitu margarin. Nah, ini yang bikin empuknya di trik di tahap ini, teman. Yo, mari kita uleni lagi. Nah, ini kita uleni sampai kalis. Saya tidak pernah pakai mixer karena saya ngajari anak saya biar bisa buat sendiri. Nah, ini dioleni. Halo teman, ini adonan yang sudah kalis elastis. Ciri khas dari kalis elastis itu kalau dibentangkan dia tidak akan putus. Nah, ini resep empuknya dari sebuah roti atau donat. Nah, ini kan tidak putus. Nah, ini kalis elastis. Ini trik yang kedua ya. Nah, kalau ini sudah kalis elastis, jaminan dia akan empuk. Sekarang tip yang ketiga. Proses selanjutnya adalah penimbangan adonan. Untuk membuat adonan biasanya saya timbang sekitar 40. Nah, itu sesuai selera saja ya. Nah, sekarang Mas Fadel akan menimbang roti sekitar 40 sampai 45. Tapi rata-rata ya segitu kurang lebihnya ya. Ayo Mas Fadel ditimbang. Nah, ini 49 ya. Kurangi sedikit. Kurangin. Terus. Nah, masih 47. Kurangi sedikit. Nah. Oh. Ya, 43. Sini. Nah, ini tempatnya saya kasih terigu, ayaan terigu. Fungsinya apa? Biar tidak lengket dengan loyangnya. Karena apa? Donat itu kita memerlukan bentuk yang cantik. Kalau lengket nanti bentuknya grual-grual atau bentuknya itu tidak bagus ya. Seperti ada jerawatnya, terus ada bolong-bolongnya. Makanya tipnya itu pakaiin ayaan terigu, atau kalau kita punya kertas roti itu pakai kertas roti. Kalau saya senangnya pakai terigu, ayaan terigu. Langkah selanjutnya adalah rounding. Rounding itu memutar agar menjadi bulat. Nah, sekarang Mas Fadel dibulatkan dulu. Nanti ditata ya sini ya. Jangan berdekatan karena dia akan mengembang. Nanti kalau berdekatan